Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Yang A. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dan disiplin lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dalam mulia sisi Allah. Demikian juga mulialah orang yang mempelajari, menguasai, mengembangkannya, dan orang yang mempelajari disiplin disebut alim. Jama' ulama. Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa hanya ulamalah dari sekian banyak umat manusia yang takut kepada Allah. Mengapa hanya ulama? Sebab merekalah yang mengetahui bahwa hakikat ilmu itu sebenarnya berasal dari Allah. Dalam dunia modern, seni menjadi bagian penting dari modernitas dengan dukungan penuh perangkat canggih. Refleksi dan produk kesenian merambah ruang keluarga dan masyarakat, termasuk ke dalam dunia pendidikan tinggi. Dengan menambah berbagai nilai baru, seni dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadikan pencerah jiwa manusia dalam kehidupan, di sisi lainnya dapat mengancam nilai-nilai hakiki manusia. Pandangan Islam tentang perekonomian. Yang pertama, barang dan jasa produksi. Kedua, sistem produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, sistem distribusi yang berlaku di antara pelaku ekonomi. Keempat, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Yang kelima, antisipasi terhadap fluktuasi pasar, mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. Yang keenam, ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut digunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan dengan modal seadanya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya sehingga mutu produksi dapat dijamin. Demikian pula keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Kemudian yang B, mengapa diperlukan perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua. Pertama, ayat-ayat Qur'aniyah. Dari sumber yang pertama muncul berbagai disiplin ilmu, misalnya teologi mistisme, ilmu hukum politik, perdata, pidana, dan lain-lainnya. Ayat-ayatnya Qur'aniyah adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasulullah, termaktub
dalam mushaf untuk kemaslahatan umat manusia. Kedua, ayat kauniyah ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga diciptakan Allah. Sumbernya adalah alam ciptaan Allah, instrumennya adalah akal manusia ciptaan Allah pula. Kemudian yang C, membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Anda masih ingat bahwa modern mengandung arti maju dan berkemajuan. Dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari lamban menjadi serba cepat, dari tradisional menjadi rasional, dari yang primordial menjadi nalar. Kemudian selanjutnya, tidak mendukung kesulitan. Ajaran Islam tidak mengandung kesulitan dalam segala aspeknya. Sebaliknya, ajaran Islam itu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan manusia. Tidak mengandung banyak taklif. Ajaran Islam tidak mengandung banyak taklif atau beban. Kerangka dasar ajaran Islam hanya 3 pilar, yaitu akidah, syariat, hakikat, dan bertahap. Ajaran Islam itu diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap. Yang mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Industrialisasi dalam produksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa diperlukan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni kapasitas, modal, dan pekerja atau buruh. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi, misalnya, telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya, termasuk pola keberagamannya, perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersuara, bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau media sosial lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.